Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu, para pensiunan ASN TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, kami hadir membawa kabar resmi yang sangat penting dan patut Anda simak dengan saksama. Ini adalah pembaruan bergaya laporan berita, disampaikan secara tenang, jelas dan dapat dipercaya. Informasi ini bersifat resmi, bernilai tinggi, dan menyangkut langsung hak Bapak dan Ibu sekalian. Cara insya Allah penjelasan yang akan kami sampaikan disusun secara runtut, lengkap dan mudah dipahami dari awal hingga akhir. Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir, muncul banyak pertanyaan, kegelisahan, bahkan kekhawatiran di kalangan pensiunan mengenai kepastian rapel dan kenaikan gaji 2025. Informasi yang beredar seringkali simpang siur, bercampur antara harapan dan rumor, sehingga membuat banyak pihak merasa bingung dan lelah menunggu kejelasan. Namun hari ini situasinya berubah. Pemerintah akhirnya menyampaikan penjelasan resmi melalui pernyataan yang disampaikan langsung oleh Purbaya dalam forum APBN 2025 yang memberikan gambaran terang mengenai apa yang sebenarnya sedang dan akan terjadi. Berikut ini kami sampaikan ringkasan persoalan utamanya. Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran, rapel pensiunan dan kebijakan kenaikan gaji ASN serta pensiunan 2025 telah masuk dalam perencanaan anggaran negara. Artinya ini bukan lagi sekedar wacana atau janji, melainkan kebijakan yang telah disiapkan secara fiskal dan administratif. Dengan izin Allah, proses ini dirancang agar berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan hak siapapun yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Selanjutnya, mari kita pahami fakta-fakta kunci yang disampaikan dalam penjelasan resminya. Purbaya menyampaikan bahwa hampir seluruh tahapan penganggaran untuk rapel pensiun tahun 2025 telah diselesaikan. Dana tersebut telah dialokasikan dalam pos APBN dan dikategorikan sebagai belanja wajib negara. Hal ini berarti pembayarannya bersifat mengikat dan tidak dapat dihapus maupun ditunda secara sepihak. Pemerintah menilai bahwa hak pensiunan adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Kemudian terkait dengan waktu pencairan, pemerintah menjelaskan bahwa mekanisme distribusi sedang dirapikan bersama lembaga terkait, termasuk Taspen dan Asabri, serta kementerian yang menangani keuangan negara. Penataan ini dilakukan agar pencairan tidak menumpuk dalam satu waktu dan ini tidak membebani sistem pembayaran. Oleh karena itu, diterapkan skema bertahap yang dirancang dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Setelah itu Purbaya menjelaskan secara rinci mengenai skema prioritas, pensiunan dengan nominal pensiun yang lebih kecil, serta mereka yang masuk dalam kategori rentan, akan ditempatkan pada antrean awal pencairan. Tujuannya jelas agar bantuan keuangan dapat lebih cepat dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Sementara itu, pensiunan dengan golongan dan nominal yang lebih tinggi tetap akan menerima haknya secara penuh. Hanya saja dijadwalkan dalam tahap berikutnya. Semua ini dilakukan untuk menjaga kelancaran sistem dan menghindari gangguan teknis. Berikutnya, kita masuk pada pembahasan kenaikan gaji pensiunan 2025. Pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan telah disetujui. Pada tahap perencanaan saat ini yang tersisa adalah pengumuman resmi mengenai besaran finalnya. Purbaya memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah menyadari tekanan ekonomi yang dirasakan para pensiunan, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan gaji diarahkan untuk menjaga daya beli agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian dijelaskan pula bahwa kenaikan gaji ini akan dihitung sejak awal tahun anggaran dan selisih yang timbul akan dibayarkan dalam bentuk rapel. Inilah yang membuat nilai rapel bagi sebagian pensiunan bisa terasa cukup signifikan. Perhitungan dilakukan habirnya kebijakan dan golongan masing-masing, sehingga setiap orang menerima sesuai haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah itu, perhatian diarahkan pada mekanisme teknis di lapangan. Taspen dan Asabri telah menyiapkan sistem pemutakhiran data untuk memastikan tidak ada hambatan administratif. Data reckoning status pensiun dan klasifikasi golongan menjadi fokus utama pemerintah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana keterlambatan sering terjadi akibat data yang belum diperbarui. Oleh karena itu, sebelum pencairan dilakukan,
para pensiunan diharapkan memastikan bahwa seluruh data pribadi sudah benar dan sesuai. Kemudian, jika ditemukan data yang perlu diperbaiki, lembaga pengelola akan mengirimkan pemberitahuan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan sistem ini, diharapkan pencairan dapat berjalan lebih lancar dan minim kendala. Alhamdulillah langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melayani para pensiunan dengan lebih baik. Selanjutnya, Purbaya juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi ekonomi global. Ia menegaskan dengan sangat jelas bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Anggaran tersebut telah ditetapkan sebagai belanja wajib, sehingga pembayarannya tetap harus dilakukan, apapun situasi ekonominya. Pernyataan ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi para pensiunan. Berikut ini kami sampaikan gambaran waktu yang perlu dipahami bersama. Meskipun tanggal teknis pergolongan belum diumumkan secara rinci, pemerintah memastikan bahwa seluruh proses diarahkan untuk selesai sesuai target dengan penyesuaian administrasi yang telah dijadwalkan hingga 20 Desember. Dengan demikian, para pensiunan diharapkan bersiap dan tetap mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh lembaga berwenang. Kemudian, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pencairan rapel. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada perantara pribadi, dan tidak ada permintaan data sensitif melalui pesan pribadi. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah dan lembaga pengelola yang sah. Setelah itu, penting juga untuk memahami dampak kebijakan ini terhadap kehidupan rumah tangga, pensiunan bagi banyak keluarga. Uang pensiun menjadi sumber utama penghidupan. Dengan adanya rapel, tersedia ruang keuangan tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan keluarga yang tinggal bersama. Bagi pensiunan yang hidup sendiri, rapel dapat menjadi penyangga keuangan yang sangat berarti. Kemudian, pemerintah juga menegaskan bahwa jika ditemukan selisih atau kekurangan dalam perhitungan, telah disiapkan mekanisme koreksi. Tidak akan ada pensiunan yang dibiarkan dirugikan. Prinsip kehati-hatian dan keadilan menjadi dasar utama dalam seluruh proses ini. Selanjutnya, Purbaya menyinggung bahwa kebijakan rapel dan kenaikan gaji bukanlah satu-satunya perhatian pemerintah. Pada tahun 2025, APBN dirancang untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan secara lebih luas, termasuk para pensiunan. Beberapa kebijakan tambahan masih dalam tahap pertimbangan dan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Nada optimis dalam penyampaian tersebut menunjukkan adanya komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan pensiunan. Pemirsa yang kami hormati, dari seluruh penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 bukan lagi sekadar rencana, melainkan kebijakan nyata yang sedang memasuki tahap pelaksanaan. Prosesnya memang membutuhkan ketelitian dan tahapan, namun arah kebijakannya sudah jelas dan berpihak pada kepastian hak. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga informasi ini membawa ketenangan, harapan dan keyakinan. Dengan kesabaran dan doa, insya Allah setiap hak akan sampai pada waktunya. Tombol suka membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan resmi berikutnya. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru dalam siaran dan video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.